Alhamdulillah saya kalau ditanya tentang kenapa kok apa yang membuat saya tertarik masuk Islam, sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Singkat saja, saya mendapatkan Islam ini pun sebenarnya tidak sederhana, memang melalui sebuah perjuangan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Perkenalkan, saya nama lahir saya Luis Monteiro, itu nama lahir saya. Nama Islam saya Ali Akbar Monteiro. Alhamdulillah, saya dikasih kesempatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi di dalam negeri di Jakarta, yaitu di perguruan tinggi Ulumul Al-Quran PTIQ di Jakarta Selatan tahun 2017. Kemudian setelah dari PTIQ, Allah juga masih memberikan kesempatan ke saya kemudian melanjutkan ke LIPIA, Lembaga Pendidikan Bahasa Arab yang ada di Pejaten. Setelah dari situ, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan saya kesempatan untuk merintis satu pesantren sederhana yang saya beri nama Pesantren Mu'alaf Cendekia, karena saya lihat pesantren mu'alaf di seluruh Indonesia ini jumlahnya sudah banyak, cuman di belakangnya sedikit saya memberikan nama Cendekia karena saya ingin mencoba untuk melahirkan orang-orang mu'alaf, ya, teman-teman yang punya background mu'alaf, yang punya potensi. Saya ingin menjadikan mereka menjadi muslim cendekia yang diharapkan bisa meneruskan risalah dakwah Rasulullah SAW. Yang menjadi tujuan utama saya mendirikan pesantren ini itu salah satunya. Yang kedua adalah saya ingin mentransfer ilmu yang sudah saya dapatkan di dua lembaga yang saya sebutkan tadi itu, yaitu Lembaga Ilmu Al-Quran sama Ilmu Bahasa Arab yang ada di Jakarta. Dua-duanya berlokasi di Jakarta Selatan, yang satu di Lebak Bulus, yang satu di Pejaten. Ya, saya belajar dari beberapa guru dosen yang ada. Saya ingin memfokuskan di Al-Quran, karena memang Al-Quran itu adalah menjadi sumber utama umat Islam, dan yang kedua sunnah. Fokus saya adalah saya ingin mendidik mereka ini. Dakwah saya tentunya dakwah saya di lingkup yang kecil ini adalah saya ingin mendidik, bukan mengajar. Mendidik bukan mengajar. Artinya kalau saya mendidik, artinya semua tingkah laku saya mereka tahu, mereka contoh dari situ. Kemudian memang kita juga mengajarkan di sini. Saya libatkan beberapa guru yang masih muda, yang masih energik. Ya, saya mencoba untuk mereka bisa membantu saya dengan usia saya yang sudah cukup setengah baya. Saya ingin mereka membantu saya dalam hal itu. Alhamdulillah, saya kalau ditanya tentang kenapa kok apa yang membuat saya tertarik masuk Islam, sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Singkat saja, saya mendapatkan Islam ini pun sebenarnya tidak sederhana, memang melalui sebuah perjuangan panjang.
perjuangan panjang adalah salah satunya. Sejak masa remaja saya itu terus saya habis waktu saya habis untuk hidup bersama TNI. Sekali lagi saya jujur harus sebutkan TNI, meskipun banyak orang yang tidak suka dengan TNI. Ya, TNI lah yang hadir di kampung saya, kemudian mereka yang juga ikut berdakwah di sana sekaligus mengemban misi negara. Dan saya juga hidup bersama mereka untuk memperjuangkan negara, dalam tanda kutip memperjuangkan Timur masuk di dalam NKRI, ya masih supaya masih tetap di dalam NKRI, tetapi ya qadar Allah, ceritanya beda, itu bukan ranah saya, tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertahankan itu. Tapi kami bersyukur bahwa kehadiran TNI di sana punya kontribusi besar. Masyarakat di kampung saya banyak juga yang masuk Islam. Strategi yang pertama yang kita lakukan adalah saya tidak berdakwah ke kalangan dewasa. Kenapa saya tidak melakukan hal itu? Karena itu sudah banyak yang digarap oleh dai-dai yang lain, kiai-kiai besar yang lain ada di Indonesia sudah menggarap itu. Ya apalagi background mereka adalah orang-orang orator semua adalah penceramah dengan gaya bahasa yang berbeda-beda, bisa menarik massa dan segalanya, itu sudah dilakukan oleh mereka. Kalau saya masuk ke ranah situ nampaknya tidak cocok, tidak pas lah, karena mungkin dengan background saya pendidikan yang cukup rendah, nggak akan masuk ke situ. Tapi saya lebih cenderung ke bagian pendidikan, karena pendidikan itu dengan pengajaran dua hal berbeda, dengan dakwah dua hal yang berbeda. Kalau pendidikan, saya ingin semua sisi hidup ini saya sampaikan ke ke anak murid, bahkan mungkin mereka perlu tahu saya tidurnya bagaimana, makannya bagaimana, mungkin mereka harus tahu. Itu pendidikan. Artinya pendidikan gitu kita sebut, ada istilah pesantren di mana dulu saya belajar, istilah long life education. Jadi sepanjang 24 jam itu adalah pendidikan. Jadi mulai dari makannya pendidikan, tidurnya pun pendidikan, kemudian mereka harus ngurusin makannya sendiri pun pendidikan. Terus terang saja di pesantren kita ini kita tidak menyediakan tukang masak, terus tidak juga menyediakan tukang bersih-bersih, cleaning service kita tidak kasihkan, sengaja kita tidak kasihkan, itu kan bagian dari pendidikan. Kita berharap setelah mereka keluar dari sini nanti minimal mereka bisa di rumah tidak kayak tamu, ya, karena banyak teman-teman kita keluar dari pesantren di rumah kayak tamu, nggak bisa apa yang dia harus dilakukan di rumah, nggak bisa bersih-bersih rumahnya sendiri, semuanya dibebankan ke orang tuanya. Takut nanti terkena hadis, bahwa seorang budak melahirkan tua, nanti mamanya melahirkan anaknya kayak bos di rumah, mamanya dibikin kayak budak, kayak pembantu di rumah, semuanya mau dilayani sama mamanya. Sementara apa yang dia harus lakukan sebagai anak, misalnya bisa bantu mamanya cuci piring, cuci pakaian, nggak bisa dia lakukan. Bersih-bersih rumah nggak bisa dia lakukan, karena mentalnya dia dari awal sudah dididik, semuanya dikasih enak, siap jadi. Itu kita tidak mau pakai di sini. Tujuan saya adalah pertama, saya ingin mentransfer ilmu yang sudah saya dapat ini, saya transfer kepada mereka, seperti hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ya, kalau sudah meninggal anak cucu Adam, seorang manusia kalau sudah meninggal, semuanya terputus illa min thalathin. Salah satunya adalah ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil manfaatnya oleh orang lain. Jadi pendidikan saya itu berbasis ilmu yang bisa dipraktekkan di dalam kehidupan. Jadi kalaupun saya hari ini tidak bisa berdakwah langsung menyentuh ke orang tua anak-anak yang saya didik di sini, saya
berharap dengan mereka saya didik di sini, justru mereka lah yang menjadi ujung tombak saya, mereka yang menggerakkan keluarganya di rumah. Jadinya bapaknya mungkin tadinya tidak sholat, mamanya mungkin tadi tidak sholat, mungkin saudaranya tadi tidak sholat. Dengan kehadiran dia bisa melakukan sholat, bisa mengaji di rumah, mereka akan tergugah sendiri. Dengan sendirinya saya sudah berdakwah lewat mereka. Itu tujuan saya. Alhamdulillah selama kita kurang lebih 2 tahun lebih, dari 2 tahun lebih ini ada yang gagal. Artinya gagal itu bukan artinya tidak belajar, ya mungkin karena faktor mungkin karena tak sanggup mengikuti disiplin yang ada sehingga mundur. Ya rata-rata yang mundur itu mereka mundur tidak sekedar mundur begitu saja, tapi alhamdulillah ada yang bisa sudah menghafal 15 juz, ada yang 10 juz, ada yang 9 juz, ya dengan bervariasi. Ada yang pindah ke lembaga lain untuk mendapatkan ilmu yang lebih dari yang sekedar mereka dapat di sini. Yang kedua, memang ada yang memang bermasalah di lingkungan keluarganya. Ada salah satu santri kita yang memang karena orang tuanya terlilit dengan utang rentenir, maka dia izin sama saya, terpaksa harus pulang untuk membantu orang tuanya kerja untuk membayar hutang. Dan dia sudah memberikan satu torehan ke pesantren. Untuk pesantren kemarin tahun 2017 itu mengikuti tingkat hafalan kategori 3 juz setansel, dia mendapat urutan kedua. Nah, itu kita baru sampai di situ. Dan terakhir sampai hari ini yang berhasil masih bisa bertahan ada 5 orang, yang dari awal masih 5 orang yang bertahan, dan dari yang 5 orang yang bertahan itu 1 orang sudah mencapai target 25 juz, dan tahun ini sedang saya ikutkan ujian paket supaya nanti bisa kuliah. Terus dari yang sudah kita bina ini, justru hasil binaan kita, saya tidak bisa terjun langsung ke lapangan untuk berdakwah, tapi ketika dia sudah selesai 20 juz, saya izinkan untuk pulang ke kampung untuk mengurus identitas. Justru di sana dia berhasil berdakwah, dan di sana dia merekrut banyak banyak anggota yang justru banyak yang mau belajar ke tempat kita. Mohon maaf saja karena saya tidak bisa terima karena keterbatasan fasilitas. Kita baru mendapatkan satu rumah yang ukurannya kurang lebih baru diisi sekitar 15-20 orang, sementara yang daftar mau masuk ke sini 50 orang, dan yang kita ambil di tahun ini hanya 10 orang yang kita ambil. Nah, pesantren ini tidak semata-mata adalah hasil usaha saya, tetapi ini dari hasil urung rembuk bersama-sama. Ya, saya bersama teman, bersama saudara, kemudian kita sama-sama berpikir, kemudian alhamdulillah di sela-sela bertukar pikir dengan teman-teman, kemudian keluarga, ya Allah ketemukan kita dengan salah satu muhsinin yang memang setelah kita memberikan visi dan misi tentang dakwah ini, beliau ngasih rumah ini untuk kita tempati. Jadi rumah ini udah diwakafkan oleh beliau. Dan kita baru sampai melangkah kita baru sampai di sini. Sementaranya ini kita visi kita untuk dakwah ke depan itu lebih besar. Sekali lagi, orang suka atau tidak suka saya nggak ada urusan, tetapi prioritas saya dakwah adalah, sekali lagi, itu adalah kampung halaman saya, Timur Timur. Karena itu saya tidak ingin Islam itu hilang dari Timur Timur. Saya dalam pendidikan saya ini, dalam pendidikan Al-Quran ini, target saya adalah setiap 3 tahun minimal harus kita usahakan sampai 30 juz. Kalaupun tidak tercapai dalam waktu 3 tahun itu, minimal harus setengah Al-Quran, 15 juz harus tercapai. Karena di sini mereka sambil sekolah, kita mengingat karena mereka sambil sekolah. Kita sudah semua tahu bahwa kalau mereka sambil sekolah, banyak tugas-tugas dari sekolah yang tidak mengganggu kegiatan kita di dalam. Tetapi saya tetap tekankan kepada anak-anak didik saya bahwa urusan sekolah harus selesaikan di sekolah.
Jadi sekolah urusan yang PR apa segala macam yang terkait dengan sekolah harus diselesaikan di sekolah sebelum pulang ke pesantren. Begitu pulang ke pesantren, karena di sini ada kegiatan yang menunggu. Di sini ada kita belajar bahasa Arab, di sini kita menghafal, di sini kita belajar fikih, di sini kita juga belajar akidah. Semua kita pelajari di sini. Banyak pelajaran yang belum masuk misalnya. Itu nanti kita, tapi itu menjadi prioritas. Yang menjadi prioritas di sini adalah pertama, nomor satu adalah Al-Qur'an, kita prioritaskan supaya mereka bisa menghafal. Yang kedua hadis. Hadis kita berangkat dari yang sederhana, hadis Arba'in Nawawi. Alhamdulillah ada yang sudah selesai. Ada 3 orang yang sudah selesai Arba'in Nawawi. Ada yang lain sedang menyusul, dan setelah ini kita juga sedang memasuki Kitabul Jami di Bulughul Maram tentang adab. Kita sudah masuk ke situ dan kita sedikit press di situ. Kemudian belajar bahasa Arab, fikih dan akidah. Nah, kita di sini mulai santri yang paling kecil SD kelas 1 dan usianya 6 tahun. Di sini kita menampung satu yang kita prioritaskan mu'alaf. Yang kedua keluarga mu'alaf. Keluarga mu'alaf itu artinya bapak ibunya mu'alaf. Ya, mu'alaf, keluarga mu'alaf, kemudian yatim, kemudian du'afa. Kategorinya mereka-mereka yang punya potensi. Kalau nggak punya potensi, mohon maaf, kami tidak terima. Artinya potensi itu dalam artian mereka punya semangat dan punya kemauan. Itu menjadi prioritas saya, punya kemauan dan semangat. Itu yang harus punya. Masalah kecerdasan saya tidak menjadi prioritas. Kecerdasan tidak menjadi prioritas bagi saya. Saya menjadi prioritas adalah kemauan dan semangat, kesungguhan, al-hirs. Itu yang prioritas saya di situ. Kecerdasan itu nomor 2 saya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan zakaun lan tananal ilma illa bisittatin. Zakaun itu Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Tapi saya zakaun ditaruh ke yang saya adalah al-hirs. Harus punya kesungguhan. Yang kedua harus punya kesabaran. Yang ketiga suhubatul ustaz. Harus belajar sama orang yang lebih belajar. Kalau ustadz mungkin kategori dalam bahasa Arab mungkin adalah harus profesor doktor, mungkin dimaksud di situ. Tapi ya, kalau saya sih memahami ustadz itu harus belajar dulu kepada orang yang sudah lebih dulu belajar. Jangan dulu otodidak. Nah, itu. Yang paling besar umur 17 tahun. Itu paling besar. Saya sih mengatakan begini, untuk penyemangat setiap orang beda-beda. Tapi saya ingin mengatakan begini, siapapun kita pasti ingin ditolong sama Allah. Siapapun kita ini pasti punya keinginan besar bahwa dalam setiap langkah kita mau dibantu sama Allah, mau ditolong sama Allah. Maka kalau sudah itu menjadi sudah menjadi moto kita bahwa ke langkah kita kemana saja ingin dibantu sama Allah, pesan saya adalah intan surullaha yang surukum. Jika Anda mau dibantu sama Allah, maka bantulah Allah. Bantu Allah artinya apa? Dakwahkan agama Allah ini. Allah tidak butuh bantuan sebenarnya, tapi ini adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada Allah. Harus dijalankan. Berjuang. Pesan saya, berjuang dan berjuang. Ijhad. Terus berjuang. Ini pesan Allah Subhanahu. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang benar-benar berjuang untuk memperjuangkan agama Allah ini, Allah akan beri kemudahan. Apapun, dimanapun, dalam kondisi apapun, pasti akan dibantu sama Allah.